Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar ngobrol bareng ulama yang saya sangat cintai dan sangat saya hormati. Kita jumpa lagi dengan channel yang paling eksklusif ini, yaitu channel yang selalu menampilkan para alim ulama, para cendekiawan muslim, para kiai, ajengan, para dai-dai muda yang selalu dalam channel ini kita gali pemikiran-pemikirannya, pengalaman-pengalamannya, wawasan-wawasan beliau-beliau itu agar bisa kita nikmati bersama-sama semua apa yang disampaikan pada channel yang eksklusif ini. Karena itu jangan tinggalkan, selalu ikuti dan menjadi follower pada podcast yang satu ini, yaitu Ngobrol bareng Alim Ulama. Saat ini sudah hadir di studio seorang ulama yang cukup dikenal. Beliau adalah Kiai Haji Masyhuril Khamis. Lengkapnya Dr. Kiai Haji Masyhuril Khamis selaku Ketua Umum Pengurus Besar Jam'iyatul Al-Wasliyah, yaitu sebuah ormas Islam yang cukup tua, sejajar saat berdirinya dengan ormas-ormas Islam yang lain. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita sapa. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kita ini di etape terakhir bulan Ramadan ya. Siap, Prof. Jadi etape yang paling sangat penting dan tentunya memakan banyak energi ya. Insya Allah. Ya, tapi sayang sekali Pak Kiai ya, mobilitas umat itu kalau sudah menjelang pada Asyurul Awakhir bukan ke masjid dan musola, tapi ke mal-mal, kemudian ke pasar-pasar yang dipenuhi ini. Zakat mal namanya. Ya itu, maka itu yang kita prihatin tuh. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kesadaran pasca pandemi itu ya, pasca musibah pandemi ya, tetap jangan meninggalkan masjid. Insya Allah. Urusan beli baju, beli makanan untuk lebaran itu boleh-boleh saja, tapi jangan mengosongkan masjid gitu ya. Ini Siap. fenomena yang saya kira tiap tahun pada saat Asyurul Awakhir seperti itu. Baik Pak Kiai, pada saat ini ya di podcast kita yang eksklusif ini, Ngobrol bareng Ulama, akan mengambil suatu topik penguatan akhlak bangsa. Rasanya topik ini masih terus digaungkan oleh para pemimpin kita, para ulama-ulama besar kita, bahwa bagaimana kita berupaya saat ini ya untuk menguatkan akhlak bangsa ini. Karena persoalan kita ini mungkin siapa tahu persoalan akhlak, ya, persoalan mental ya. Ada yang mengatakan bahwa penguatan mentalitas ya, ada yang akhlak ya. Ini bagaimana Pak Kiai bisa menjelaskan? Karena akhlak sebagai idealisme dengan realitas masyarakat yang seperti kita tahu sekarang ini banyak muncul buzzer-buzzer yang satu dengan lainnya saling menjelekkan. Ada istilah-istilah yang sebetulnya tidak layak untuk disampaikan di dunia maya, di media massa ya. Ya, ternyata tetap saja kata-kata itu berseliweran dan menjadi suatu sebab permusuhan dan pembelahan bangsa. Silakan bagaimana komentar Pak Kiai menghadapi realitas sosial Muslim saat ini, Pak? Ya, terima kasih, Prof. Alhamdulillah saya bisa bincang-bincang di Ngobrol. Mudah-mudahan diskusi kita ini ada manfaatnya lah, insya Allah. Amin, insya Allah ada manfaat. Kita sangat paham dengan sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya memahamkan bahwa Allah menciptakan kita ini tidak sekedar hasan, tapi ahsan. Ahsani taqwim. The best. Terbaik. Kalau Allah sudah ciptakan kita sebagai makhluk yang terbaik, maka sebenarnya sudah saatnya kita memperlakukan kehidupan kita yang terbaik. Jadi pantas saja ketika Rasul berada di Makkah itu yang pertama yang diangkat bukan bicara syariah, tapi adalah bicara akhlak.
bicara mentality, bicara perbaikan, memanusiakan manusia bahwa dia tahu sebagai manusia. Bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia ini. Ya. Karena apa? Allah ciptakan kita sebaik-baik ciptaan, bukan manusia kaleng-kaleng kan gitu, Prof. Nah, dalam kondisi seperti inilah maka sampai kapanpun memang yang paling menjadi tugas kita adalah bagaimana kita merasakan eksistensi manusia itu harus dijaga kebenarannya, dijaga keasliannya, dijaga kesuciannya dan martabatnya. Nah, akhlak itu menurut saya tidak diucapkan, tapi adalah dicontohkan. Nah, diteladankan. Maka ketika ada misalnya pusat dakwah perbaikan akhlak bangsa, kami di Bajis Ulama gitu. Rasanya ini berat sekali. Nah, tetapi kita sekarang mengambil tema penguatan akhlak bangsa. Artinya yang sudah ada, kita optimalkan dan kita maksimalkan. Supaya nilai-nilai ahsani taqwim itu betul-betul bisa kita wujudkan. Sejalan dengan itu kan ada ayat yang lain. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Ternyata hebatnya ciptaan Allah kepada kita ahsan itu juga harus dijaga ahsan taqwim. Ahsan taqwim itu jawab dengan ahsanu qaulan. Jadi ternyata dalam kehidupan kita ini saya sebut tadi, orang tidak melihat apa yang kita katakan, tapi orang melihat apa yang kita lakukan. Nah, dalam perkataan Allah atur, Allah berikan segmentasinya. Anak kepada orang tua qaulan karima, gitu Prof ya. Kita kepada anak qaulan sadida. Kita kepada khalayak ini ada qaulan ma'rufa. Kita kepada pejabat ada qaulan layyina. Nah, ini kan sebenarnya ditata. Jadi eksistensi ada porsinya sendiri-sendiri. Ada porsi sendiri-sendiri. Jadi di mana mau ditempatkan itu? Itu. Ya? Jadi kalau saya orang marketing sesuai dengan khatibun nas liqudri uqulihim. Sampaikanlah sesuatu sesuai dengan segmentasinya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat orang paham tetapi mengucapkannya kadang-kadang menyinggung perasaan orang lain. Sehingga terkesan heboh sekali kita punya bangsa ini. Karena tadi saling menghujat antara satu dengan yang lain. Betul. Padahal sesungguhnya tanpa disebutkan pun itu tidak ada masalah kok. Nah, jadi saya sependapat Prof, seolah-olah kita ini masih dikategorikan sesuatu yang heboh tadi itu karena tidak menjaga perkataan tadi. Kalau sekarang mungkin perkataan dimunculkan dengan tulisan. Yeah. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu. Yeah. Kalau sekarang jempolmu adalah harimaumu gitu. Nah. Jempolmu adalah cakarmu. Itu cakar. Karena ada kuku-kukunya. Betul, Prof. Jadi sejalan dengan itu ada ayat lain yang lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Jadi kalau saya melihat bahwa kondisi ini harus kita dudukkan dulu, Prof. Kita sadar Allah ciptakan kita sebaik-baik ciptaan. Kualitas ya. Quality. Bukan kuantitas. Bukan kuantitas, bukan casing. Iya. Tapi adalah apa yang kita implementasikan dalam kehidupan. Dalam bahasa saya yang lain begini, Prof. Hidup kita ini yang dinilai adalah bukan durasinya, tapi adalah kontribusinya. Kita boleh umur 40, 50, 60. Anak muda boleh umur 30, 20. Allah wafatkan kita. Ya, nilai kontribusinya. Nilai kontribusi yang 30 tahun kita hidup harusnya diingat orang 30 atau 300 tahun ke depan. Khairul Anwar pernah mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, Prof. Dia tidak hidup, tapi kontribusinya diingat orang. Ya, Lailatul Qadar itu kan bukan nilai kuantitatif. Siap. Kualitatifnya. Kan? Kualitatif. Ya, agak lama kita dapatkan, tapi nilainya sangat 83 tahun. Ya, 83 tahun, 1000 bulan. Ya. Ramadan misalnya, Prof. Ya. Ramadan itu sebulan dalam setahun. Kan sebulan cuma ini. Kita dididik Ramadan ini sebulan. Untuk apa? Kontribusi setahun ke depan. Salat kita yang 5 waktu kalau kita kumpulin, barangkali 1 jam lah kita sebut, Prof. Qabla wa ba'da, salat tahajud malam, salat duha. Kita sebutlah 1 jam untuk 24 jam kan? Jadi 1 jam adalah 1 hari 1 malam. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Durasinya hanya 1 jam. Tapi kontribusinya 23 jam. Itu yang kita sebut ahsanu amala. Jadi sebenarnya Allah jadikan kita sebaik-baik ciptaan, tapi harus kita tata dalam komunikasi, dalam menyampaikan dengan ahsanu qaulan. Nah, sesungguhnya yang kita inginkan sekarang adalah tadi itu, durasinya, bukan casingnya, kan gitu ya. Nah, apa itu?
yang disebut dengan ahsanu amala. Nah, dalam konteks ahsanu amala inilah sesungguhnya akhlakul karimah harus kita bungkus kembali menjadi salah satu yang menata kehidupan kita. Karena kalau kita orang tua sudah penataan contohnya bagus, saya yakin akan ada keteladanan bagi anak-anak kita. Adik-adik kita, generasi kita sekarang sesungguhnya mereka butuh keteladanan kok. Menurut saya begitu, Prof. Iya, iya. Nabi sendiri sebelum dibi'tsah menjadi nabi dan rasul, kan di masyarakat jahiliyah di Makkah itu menunjukkan akhlak yang tinggi ya. Subhanallah. Artinya diberi julukan Al-Amin. Jangankan kawan, lawan pun mengakui bahwa akhlaknya Rasulullah itu luar biasa. Ditampilkan di tengah-tengah masyarakat jahili yang luar biasa pada saat itu. Subhanallah. Tutur katanya, ya, kelembutan bahasanya, komunikasinya, seperti itu. Ya. Baru kemudian usia 40 tahun dibi'tsah menjadi nabi dan rasul. Ya. Setuju, Ya, Prof. iya. Nah ini kan sebetulnya contoh yang konkret ini. Betul. Bagi umat sepanjang masa ya. Saya merinding kalau udah bicara ini, Prof. Iya. Karena apa? Karena wafatnya Rasul bukan berarti selesainya tugas kita. Betul. Wafatnya Rasul itu justru membuat kita tertantang. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah. Jadi tugas kenabian yang pernah diemban oleh Rasul, beliau sudah tidak ada. Tapi sebenarnya saya dan kita ini harus punya 3 tugas tarbiyah, Prof. Ya. Ada yang disebut dengan tilawah, ada yang disebut dengan tazkiyah, ada yang disebut dengan ta'lim. 3 tak sebenarnya. Dan menurut saya inilah sekarang menjadi salah satu yang mau kita ajak generasi kita. Bisa jadi teori 3 tak ini. 3 tak. Rumusannya begitu. Ya. Tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Nah, jadi kenapa kita sekarang mengambil tema penguatan akhlak bangsa? Karena kita sesungguhnya hari ini ingin mengembalikan sesungguhnya budaya kita yang luar biasa. Budaya Indonesia itu kan budayanya santun. Tata keramanya luar biasa. Al-adah al-muhakkamah. Setiap daerah itu adat-adat istiadat yang saling memuliakan. Akhirnya jadi hukum. Ya. Jadi hukum. Jadi hukum, jadi norma. Jadi norma. Kemanapun kita diterjunkan di negeri ini sekarang, dalam bahasa saya, kita tidak usah dalam arti menunjukkan identitas agama kita. Sesungguhnya budaya kita itu, tradisi kita itu sudah menunjukkan kearifan lokal itu bersahaja, saling menghormati. Yang muda harusnya nunduk ketika berjalan di depan orang tua. Kan itu hampir seluruh. Apalagi ada agama yang menguatkan itu. Dan agamanya ad-dinul Islam, subhanallah. Sangat lengkap sesungguhnya. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa simpul-simpul ini kok terurai pada tempat-tempat atau terurai pada sesuatu yang berserakan itu, Prof. Nah, itulah barangkali yang sekarang ini menurut saya perlu kita kemas ulang. Iya. Menarik sekali nih perbincangan kita ini ya. Iya, Prof. Saya ingin menangkap dari masyarakat itu, apakah yang dinyatakan dengan akhlak itu sama dengan budi pekerti atau sopan santun. Soalnya begini, Ustadz ya. Iya, Prof. Karena ya kita bicara dalam konteks yang lain ya. Politisi kita itu seringkali sangat santun menjelang pilkada, menjelang pemilu, santun sekali. Bertemu dengan rakyat tuh seolah-olah sayang dengan rakyat. Iya. Sehingga rakyat tuh yakin dan percaya betul. Wah, politisi kita tuh akhlaknya tinggi. Apakah itu akhlak? Atau ini jangan-jangan sopan santun? Ya, mohon maaf, ini saya akan memberikan ilustrasi yang agak ekstrim juga ya. Pencopet itu pun saya kira tidak kalah santunnya daripada yang lain. Sebelum dia tertangkap atau menargetkan siapa yang akan dicopetnya. Kan santun sekali. Tapi sebetulnya untuk nyopet. Bagaimana kita membedakan bahwa akhlak itu suatu karakter, sedangkan sopan santun itu perilaku yang bisa diperankan. Nah, ini masyarakat ya saya kira kabur nih, dikira sopan santun itu bagian dari akhlak, bukan karakter yang memang begini loh karakter aslinya orang itu setelah terdidik seperti itu. Bagaimana? Silakan Ustaz. Banyak pendapat atau definisi tentang akhlak ya. Akhlak itu kan sebenarnya respon yang secara khusus ya, respon yang tanpa dipikir.
terhadap sesuatu itu red flag. Maka ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Saya ke contoh begini, Prof. Ada seorang bapak mau nyebrang jalan. Kita ketemu dengan si bapak ini. Itu kita tidak berpikir kita dapat apa-apa ketika nyebrangin itu. Tulus sekali. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Langsung dia. Nah, tanpa pamrih. Tidak perlu lagi ditanya agamanya apa, Betul. mazhabnya apa, Ya. etniknya apa. Ya. Karena Anda memerlukan pertolongan, saya akan Ya. mengulurkan Dan pertolongan. tidak ada niat nanti kalau sudah saya tolong akan bayar sama saya. Iya. Atau kalau saya tolong nanti dipilih saya 2024. Enggak ada begitu, Prof. Jadi dia memang respon yang hadir dalam hati yang dalam. Kemudian tadi itu spontan gitu ya. Maka dia pegang itu si bapak nyebrang ke seberang jalan. Ini kan sesungguhnya akhlak ya, satu getaran sukma yang dalam ya di dalam diri kita. Khuluq itulah ciptaan Allah. Itulah sesungguhnya nurani yang dalam itu. Nah, sama juga halnya ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Ya, mahmudah itu dia. Tapi Terpuji. juga ada akhlak yang sopan tetapi dalam pandangan agama salah. Misalnya kalau kita misalnya ke restoran, Prof, itu kan yang menghidangkan minuman, itu kasih gelas nggak kan di kanan dia kasih gelas di kiri. Betul, Prof ya? Karena menurut ilmu kepribadian yang sering kita pelajari sebagai seorang profesional, kalau kita makan di restoran, gelas harus tahan di kiri. Nah, kan gitu. Maka begitu kita habis makan, itu otomatis tangan kita kiri yang akan minum. Sep. Dengan alasan tangan kanan ini masih mengurusin yang lain. Kan gitu, Prof. Jadi artinya apa? Ya respon dia cepat. Tetapi secara sopan santun dia bagus. Nggak ada masalah. Nggak mengganggu orang lain. Tetapi dari sisi pandangan hukum kita Islam, kalau minum itu pakailah tangan kanan. Jadi itu yang disebut dengan ada mahmudah, ada mazmumah. Ini contoh-contoh yang selintas mungkin itu yang kepikir saya, Prof. Banyak definisi Imam Ghazali, Ibnu Muskay gitu ya. Muskay itu banyak sekali tentang definisi itu. Nah, karena itu maka saya sependapat bahwa akhlak itu lebih dalam lah. Lebih mengacu kepada fitrah kita sesungguhnya. Kalau tadi yang namanya budi pekerti, karakter itu seperti Prof sebut tadi, ya ini kan apa namanya? Pada tatarannya kelihatan itu seolah-olah maling aja sebelum nyopet dia rasanya baik sekali gitu ya. Sopan santun. Apalagi udah ketangkap itu udah nangis banget dia gitu. Betul. Sekarang apakah dari mazmumah kalau dididik karakternya itu bisa berubah menjadi mahmudah? Insya Allah. Dengan apa kira-kira kita selain tentunya dengan agama, terus apalagi dilatih seperti apa sehingga anak-anak didik kita ya yang sebagai calon-calon kader bangsa ini bisa tidak terperangkap dengan yang tadi disebutkan mazmumah itu. Iya, saya pikir begini, Prof. Kita ini sangat tergantung terhadap lingkungan kita. Saya melihat salah satu itu. Iya. Lingkungan itu menurut saya sih berpengaruh banget. Di samping kalau kita sebut pergaulan lah ya. Pergaulan. Al-bi'ah, lingkungan. Maka tazkiyah itu ada dua, Bro. Ada tazkiyah an-nafs, ada tazkiyah bi'ah. Jadi kalau mensucikan diri, saya yakin itu fungsinya adalah di rumah tangga. Orang tua dengan anak, tazkiyatun nafs. Tapi kalau bicara dengan tazkiyah al-bi'ah al-ammah, itu sudah bicara tentang sosial lingkungan kita. Dalam spektrum yang lebih luas lagi. Luas. Nah, disinilah diperlukan kekuatan. Bisa kekuatan kolektif, bisa kekuatan politik, bisa kekuatan kebijakan yang ada. Khairun nas, kuntum khaira ummah. Jadilah kalian sebagai sebaik-baik umat, the best, tanggung pemenang, jawab kita semua, the winner. Ya, terutama antum sebagai ketua umum PB Jamiatul Wasliyah ini tanggung jawab yang berat ini.